Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ragi Rahmat Sentosa. Dan di kesempatan kali ini saya akan membuat satu tutorial bagaimana caranya kita melakukan setup data di Accurate for Accounting Professional. Dan di sini saya akan membuat database baru, tapi sebelum itu teman-teman perlu login terlebih dahulu di account Accurate teman-teman, dan nanti akan masuk ke tampilan ini. Kita akan membuat yang namanya database baru untuk latihan kita kali ini. Nah, data usaha. Kemudian kita masukkan nama usaha kita, yaitu kita lihat. Nah, ini adalah modulnya teman-teman. Ini adalah modul dari modul untuk latihan kita di video kali ini. Dan kita akan mengisi untuk nama usahanya itu adalah PT Surya Furniture. Kemudian saya tambahkan keterangan setup project agar supaya saya tahu database mana yang saya sedang kerjakan sekarang. Kemudian pilihan bidang usaha kita pilih other lainnya. Kenapa other lainnya? Karena ini di bagian sini itu kita lihat bidang usahanya itu dia minta bidang usahanya itu other dan lainnya. Tapi itu bisa saja berubah seperti contoh food and beverage dan lain sebagainya, itu tergantung dari modul atau keterangan yang perlu teman-teman ikuti. Kemudian kita buat data usaha, kita buat data setnya. Ini sementara loading. Kita tinggal tunggu saja. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman, database-nya sudah berhasil dibuat. Sekarang kita lanjutkan. Dan kita perlu mengisi beberapa data yang perlu kita isi, seperti kategori usaha, tanggal mulai data, dan lainnya. Nah, di sini kategori usahanya itu kita buat distributor. Nah, kenapa distributor? Karena ini ya teman-teman. Kenapa dia distributor? Karena dia level distribusinya itu distribusi. Dia sebagai distributor, makanya untuk kategori usahanya kita isi sebagai distributor. Tanggal mulainya itu kita tahun 2018. Nah, 31 Desember 2018. Kita ikut yang ini ya, tanggal mulai atau tutup buku cut off tanggal 31 Desember 2018. Kemudian mata uang dasar kita isi Indonesian rupiah, metode biaya persediaan kita ikut FIFO. Kita isi FIFO. Kenapa FIFO? Karena di sini dikasih keterangan persediaannya itu, metode perhitungan nilai perusahaan persediaan itu adalah FIFO, ya. Kalau sudah ini udah kita isi semua, kita selanjutnya jangan lupa untuk di bagian ini kita tetap isi Accurate online dan jangan dicentang ya teman-teman. Checklist ini jangan dicentang. Kemudian selesai. Kita tunggu. Ini mungkin agak sedikit memakan waktu tergantung dari kecepatan jaringan internet teman-teman masing-masing ya. Kita menunggu. Baik, nah di sini kita sudah masuk ke tampilan Accurate-nya dan kita akan langsung saja untuk setup datanya. Nah, di sini kita lihat di modul. Yang perlu kita lihat di sini adalah kita perlu mengatur kebijakan akuntansi atau beberapa hal yang perlu kita atur terlebih dahulu. Tapi di sini kita akan lengkapi dulu informasi dari perusahaan ini, karena pasti dia ada yang belum dilengkapi. Nah, caranya teman-teman pergi ke pengaturan, preferensi. Kemudian di bagian preferensi ini, itu kita akan masuk ke info perusahaan dan kita perlu lengkapi bagian telepon, faksimili, dan juga email. Di mana kita bisa mendapatkan itu, kita bisa lihat di modulnya. Nah, di sini ada telepon, kita tinggal copy paste saja ini, cancel. Ini kita copy. Telepon, paste, faksimili juga kita copy ini, faksimili. Copy. Untuk email juga kita gunakan email yang ada di modul ya. Oke. Nah,
Ketika ini udah paste. Nah, untuk tanggal mulainya kita masih menggunakan tanggal yang sama, 31 bulan Desember 2018. Kemudian kita pergi ke alamat. Alamatnya ini kita ambil di sini, alamat perusahaan Jalan Kelapa Gading Utara, DKI Jakarta 14360 untuk kode posnya. DKI Jakarta 14360 untuk kode posnya. Baik, kalau misalkan ini udah terisi semua, kita simpan dan kita lanjut untuk ke next step. Nah, untuk next step itu kita akan lihat di sini, kita akan mengatur kebijakan akuntansinya. Sebenarnya semua kebijakan akuntansi ini itu semua sudah default, teman-teman. Dan kita hanya perlu mengatur saja di bagian mata uangnya. Di sini transaksinya itu dia bukan hanya menggunakan mata uang rupiah, tapi dia menggunakan mata uang Singapura. Oleh karena itu, kalau misalkan ini sudah, ini kita udah simpan dulu ya. Simpan dulu. Oke, udah disimpan. Kita pergi ke buku besar, bukan buku besar, perusahaan, kemudian ke mata uang. Di sini kita akan tambahkan mata uang, data baru, negara nama pilihan, kita pilih SGD, Singapura dolar. Di sini ada ya Singapura dolar. Kemudian tinggal kita save aja, simpan. Kemudian di sini sudah tertambah ya teman-teman. Kita ada transaksinya bisa menggunakan rupiah dan juga Singapura. Kalau misalkan sudah, di sini untuk umum PPN aset berarti berhubungan dengan pajak. Kita lihat di bagian pengaturan preferensi. Di bagian fiturnya, perusahaan ini sudah mengkolek pajak, dia bisa mencatat pajak dan juga pencatatan aset ya. Kemudian di bagian penjualannya itu perawanan penjualan, dia aktifkan perawanan penjualan, retur penjualan, komisi salesman, jasa pengiriman dan juga syarat dan tanggung waktu. Di bagian penjualan. Di bagian penjualan ini sudah diaktifkan ya, penawaran dan pesanan penjualan. Berarti kita mengaktifkan kalau misalkan ada yang mau memesan penjualan, itu bisa kita aktifkan. Kemudian retur penjualan untuk pengembalian penjualan ya, kalau misalkan ada yang barang defect atau semacamnya. Kemudian lainnya itu adalah konsinyasi barang, jasa pengiriman dan juga syarat pembayaran, itu sudah kita aktifkan menurut modul ini ya. Komisi salesman, jasa pengiriman, syarat dan tengah waktu. Oke, itu untuk penjualan. Lanjut ke tahap pembelian, itu kita disuruh untuk mengaktifkan bagian gudang membuat permintaan barang, purchase order dan juga proses pengiriman. Pembelian, pesanan pembelian sudah, daftar harga pemasok, pembelian, biaya pembelian dan pemasok. Oke. Kurang lebih untuk pembelian nggak perlu diatur ya teman-teman. Dia udah menggunakan default seperti itu. Kemudian di bagian persediaan. Nah, di bagian persediaan ini kita dimintakan untuk membuat gudang depan dan juga belakang. Nah, bagaimana caranya itu? Kita pergi ke bagian inventory. Di atasnya aset tetap persediaan. Kemudian kita masuk ke gudang. Di gudang ini kita tinggal tambahkan saja gudang depan ya, gudang depan dan juga gudang belakang. Oke, ini kita tutup. Nah, dia sudah ada belakang, depan dan juga utama ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan sudah itu, perusahaan memiliki kegiatan memproduksi merakit barang. Produksi merakit barang, balik lagi ke preferensi tadi, persediaan, produksi sederhana, ya udah ya teman-teman, ini semua sudah di setting, kita tidak perlu merubah apa-apa lagi di bagian persediaan. Kemudian untuk FIFO, metode perhitungan nilai persediaan kita menggunakan FIFO perusahaan, sudah ya teman-teman, FIFO first in first out. Next step adalah untuk lainnya ini udah nggak perlu diatur lagi teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke impor daftar akun atau impor data. Nah, untuk impor daftar akun atau impor data ini, kita perlu masuk ke ini preferensi, kita simpan aja kalau udah semua. Mata uang kita tutup, gudang kita tutup. Kita masuk ke buku besar di bagian akun perkiraan. Nah, di akun perkiraan ini kita akan impor data Excel yang ada di ini ya teman-teman, tersedia di buku panduan ini, di modulnya nih. Ini link downloadnya.
Bitly Excel Surya. Ini daftar akunnya dari yang ini. Kita akan impor menggunakan format Excel. Di sini saya sudah download untuk Excelnya. Nih daftar akun. Kemudian kita unggah. Dan di sini kita perlu mengisi di sini tipe akunnya udah, tipe akun, kode perkiraan, nama sudah. Sekarang kita lanjutkan. Dan untuk melanjutkan ini kita perlu checklist ya, lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Kemudian kita lanjutkan. Di sini dia sedang mengimpor datanya, kita tinggal menunggu. Di sini pada dasarnya kita sedang mengimpor data untuk yang list daftar akun yang kita perlukan. Contoh kayak accounts payable, cash, bank, dan lain semacamnya. Itu kita perlu impor dulu agar supaya kalau nanti kita melakukan satu transaksi atau penjurnalan, nama akunnya sudah ada dan kita bisa melakukan transaksi tersebut. Karena ini by system dan juga otomatis, agar ya akunnya sudah ada, tinggal otomatis terupdate, melakukan penjurnalan dan sebagainya. Kemudian tutup. Di sini tadi udah berhasil ya, 73 account sudah terisi. Nah ini nih, cash bank sudah ada juga dengan saldonya, kas, kemudian persediaan barang dan semacamnya sudah kita impor semua. And then next step adalah kita akan mengimpor, kita pergi ke persiapan data perusahaan ya, kita pergi ke persiapan data perusahaan yang di bagian pertama. Kita akan mengimpor data untuk barang dan jasa. Barang dan jasa kita impor lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti di modul itu kan teman-teman akan download link filenya itu dari linknya ya. Maksudnya download file Excelnya, datanya itu dari link. Itu teman-teman tinggal download saja, pergi ke websitenya, download, ekstrak, dan nanti akan muncul satu folder besar dengan data-datanya. Dan untuk sekarang kita akan melakukan impor data barang dan jasa, daftar barang berarti. Ya, daftar barang kita unggah, lanjutkan, jangan lupa di checklist, lanjutkan. Kita tunggu proses mengimpor datanya. Oke, 12 data berhasil diproses ya teman-teman. Tutup. Ini tutup. Sekarang kita impor data untuk pelanggan. Nah, impor data yang pelanggan sama juga, daftar pelanggan. Kita unggah, lanjutkan. Jangan lupa kita checklist dan lanjutkan. Ya, kita tunggu impor datanya selesai. Oke, 6 data berhasil, tutup. Nanti kalau misalkan semuanya udah terimpor, nanti akan muncul checklist ya teman-teman. Contoh barang jasa udah terimpor, pelanggan juga udah checklist tadi. Kemudian pilih file Excel. Sekarang kita akan impor untuk pemasok. Daftar pemasok, unggah, lanjutkan, checklist jangan lupa, dan lanjutkan. Oke, 6 data berhasil. Baik, untuk barang jasa pelanggan pemasok sudah kita impor semua datanya. Dan sekarang kita balik ke modul. Ini daftar account sudah, daftar pemasok udah, daftar pelanggan udah, dan sekarang daftar barang juga sudah ya teman-teman. Nah sekarang kita akan masukkan untuk kategori aset tetap. Nah sekarang kita akan masuk kategori aset tetap. Di aset tetap ini kita atur dulu kategori asetnya. Kategori aset ini kan sebentar ya. Kita akan list yang ini teman-teman, yang ada di modul tanah, gedung, dan juga peralatan. Nah di sini input kategori aset pada accurate. Nah, kita tinggal tambahkan saja. Kita tulis tanah, ya. Tanah, kemudian gedung, ya. Sebentar teman-teman. Oke, dan juga peralatan. Oke, peralatan.
Baik, di sini sudah terisi ya teman-teman, gedung, peralatan, dan juga tanah sesuai dengan aset tetap tadi. Sorry. Nah, kalau misalkan sudah kategori asetnya sudah teman-teman isi, sekarang kita akan mengimpor data untuk aset tetapnya. Nah, ini kita tutup aja. Kita impor data Excelnya. Ini ya, daftar aset tetap. Kita impor. Unggah, lanjutkan, lanjutkan. Oke, 4 data berhasil diproses ya teman-teman untuk aset tetapnya. Nah, kalau misalkan semua sudah, ini udah ada 4 aset tetap, ada komputer, AC, rukan 3 lantai, dan juga jalan Kelapa Gading, itu tanahnya. Kalau misalkan semua sudah aset tetap, barang dan jasa udah, pelanggan, pemasok, dan juga daftar akun sudah kita impor semua. Sekarang kita akan mengecek untuk balance sheet-nya atau neracanya. Tapi kita harus proses akhir bulan dulu. Kita pergi ke proses akhir bulan. Bulannya itu kita pilih bulan Desember, tahunnya 2018 ya, 2018. Kemudian kita save, simpan. Kalau misalkan sudah, kita pergi ke tadi untuk membuat proses akhir bulan itu di bagian perusahaan ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke daftar laporan. Daftar laporan ini untuk kita melihat seperti income statement, trial balance, balance sheet, dan semacamnya, itu semuanya ada di daftar laporan ya teman-teman. Dan sekarang kita akan mengecek untuk neraca indeks kontrolnya. Neraca indeks kontrol kita pakai Januari 29, tampilkan, dan ini ya teman-teman. Untuk melihat ini sudah benar atau tidak, kita lihat di modul. Hasilnya 1773731, kita lihat di modul apakah hasilnya balance ya teman-teman, 1773731. Nah, ini sudah benar. Dengan begitu berarti setup data kita untuk pertama kali itu sudah selesai, dan kita tinggal melanjutkan saja ke proses-proses selanjutnya, misalkan menjurnal entry, jurnal, dan semacamnya, itu tinggal kita lanjutkan saja. Yang pastinya dataset kita di bagian awal ini sudah selesai teman-teman. Kita sudah menginput tadi daftar account-nya, itu seperti yang contoh cash, cashback, inventory, dan semacamnya. Kemudian barang dan jasa, pelanggan, pemasok, dan juga data aset tetapnya ya teman-teman. Dan begitu setup data kita sudah selesai, dan itu saja teman-teman tutorial bagaimana caranya kita untuk setup data di Accurate untuk pertama kali. Baik, sekian dari saya, dan ditunggu next videonya untuk latihan Accurate berikutnya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Thank you.